Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firtasari akan menjawab tugas di hari ke-6. Langsung saja, yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak. Jadi anak itu dijadikan sebagai subjek belajarnya. Kita sebagai motivator harus berpusat kepada setiap individu. Jadi setiap anak itu adalah subjek belajar gitu tadi. Jadi tidak meskipun kegiatannya secara beramai-ramai, tapi kita tetap memberikan ke motivasi atau memberikan pengarahan kepada masing-masing seperti itu, agar kita tahu step atau kemampuan anak masing-masing. Mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Pendekatannya kenapa harus dilakukan secara individual system? Karena jika tidak dilakukan dengan cara individual system, kita tidak akan tahu kemampuan anak, kemudian keinginan anak itu apa. Maka nanti kalau tidak seperti itu, kita pasti belajarnya akan membosankan, terus kemudian tidak akan bertahap. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu anak dengan yang lainnya. Maka dari itu kita harus prosesnya dengan cara yaitu tadi individual system. Kita harus lebih memahami satu-satu, kita harus lebih mengerti anaknya satu-satu. Kita tidak bisa menyamaratakan seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Kalau kita tidak small step out, tidak individual system, kita tidak akan bisa bertahap seperti itu, karena kita tidak bisa tahu kemampuan anak itu kemampuan anaknya seberapa. Kita pasti akan menyamaratakan, kemudian memaksakan anak untuk melakukan hal-hal yang kita perintahkan seperti itu. Kegiatannya pun juga pasti tidak akan menyenangkan. Kemudian di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran guru di Bimba yaitu memberikan kasih sayang, memberikan pengetahuan, memberikan menumbuhkan kemauan, yang pasti menumbuhkan kemauan belajar, itu tugas guru. Kemudian memberikan kasih sayang, yang pertama memberikan kasih sayang, memberikan kebahagiaan kepada murid, kemudian memberikan pembelajaran atau motivasi agar anak itu tumbuh kemauannya seperti itu. Kemudian murid, yaitu di Bima murid tugasnya ya mendapatkan kebahagiaan, kemudian bermain, kemudian belajar, itu hak-hak mereka dan hal-hal yang pasti dilakukan di dalam kelas seperti itu. Terus kemudian murid itu perannya ya mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan hak-hak mereka, bermain, kemudian mendapatkan pengetahuan, yang pasti mereka harus bahagia seperti itu. Kemudian apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Perbedaannya, jika individual system kita lebih melihat ke arah satu-satu. Jadi murid kita tahu dan paham betul satu-satu persatu satu murid kita, tidak secara klasikal. Kalau pembelajaran secara klasikal, kita menyamaratakan. Kita mengambil sampelnya satu anak, kita samakan dengan yang lainnya. Jadi kita tidak bisa tahu kemampuan satu-satu anak gitu. Jadi kita hanya mengambil sedikit bagian melihat atau kemampuan anak itu tadi, kita anggap wah pasti kalau yang ini bisa, semua bisa nih gitu. Padahal belum tentu kalau anak ini bisa, yang lainnya bisa seperti itu. Jadi itu perbedaannya. Kalau individual system kita lebih paham satu persatu, kalau klasikal kita tidak bisa memahami satu persatu, karena kalau klasikal kita juga memberikannya sama kemampuannya. Misalkan kita memberikan pelajaran matematika, padahal anak itu belum bisa matematika yang lebih tinggi, baru beberapa murid, tapi kita memberikannya sama. Di dalam kelas klasikal kita memberikannya sama, tapi kalau di kelas individual system pasti kita akan memberikan beda. Kita memberikannya sesuai dengan kemampuan anak tersebut. Kalau di klasikal kan nggak mau bisa atau enggak, ya itu kita berikannya sama seperti itu. Kemudian bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual? Caranya yaitu tadi dengan melakukan
kegiatan belajar yang fun learning, kemudian kita masuk ke dunianya gitu, kemudian kita ajak berdialog bimba, kemudian kita ikut mengikuti apa yang dia sukai. Seandainya dia suka kartun di televisi, ya kita harus juga lebih tahu gitu. Jadi seakan-akan kita masuk ke dunia mereka dan kita ajak ngobrol mereka itu kayak kita juga menyukai seperti itu. Jadi kita harus lebih paham gitu, kita yang masuk ke dunia mereka, jangan mereka yang masuk ke dunia kita, seperti itu cara untuk individual system gitu, agar anak juga dapat menumbuhkan kemampuannya. Kemudian apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya yang pasti itu kemampuan anaknya pasti bertambah. Selain itu kemauan belajarnya juga pasti akan meningkat. Dampaknya anak juga akan merasa nyaman, akan merasa senang, bahagia di dalam kelas karena dia melakukan hal-hal yang sesuai dengan kemampuan dia. Kalau kita secara klasikal pasti anak itu merasa saya kan nggak bisa gitu, terlalu bagaimana teman-teman gitu, maksudnya saya nggak bisa kok, saya masih dikasih kayak gini ya. Jadi mereka merasa ini bukan kemampuan saya, jadi jangan paksa gitu. Jadi anak merasa terpaksa kalau kita tidak bisa. Itu tadi individual system. Dampaknya ya anak merasa tertekan pastinya, kemudian merasa tetap tidak mampu, seperti itu. Terus apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara klasikal sistem? Pendekatan yang dilakukan secara klasikal sistem yang pasti tidak akan menghasilkan sesuatu yang kita seperti yang kita inginkan ya. Karena kalau klasikal kan itu tadi, kita menyamaratakan, kita tidak tahu kemampuan satu persatu anak, lalu kita memberikan pembelajaran sama rata gitu. Jadi hasilnya pasti tidak akan memuaskan. Anak pun juga pasti tidak akan bisa berkembang kemauan dan kemampuannya. Dia jadi malas-malesan, terus kemudian tertekan, kemudian ya hasil belajarnya pun nanti akan percuma. Dia tidak mau mengulang lagi juga, akan males datang lagi ke bimba karena di mereka mikirnya kalau saya tuh udah nggak bisa, kenapa mereka memberikan yang tidak sesuai dengan kemampuan saya. Belajarnya pun nanti pasti akan membosankan, seperti itu. Kemudian apa pengertian variation skill? Variation skill itu kemampuan yang dimiliki oleh motivator. Jadi kalau kita harus terampil, harus punya kemampuan lebih nih, kita harus bisa mengolah bahasa-bahasa bimba, mengolah dialog kita kepada anak-anak, kemampuan kita dalam membimbing anak-anak, kemampuan kita dalam membahagiakan anak dengan cara kita masing-masing gitu. Jadi kita tidak harus sama persis, jadi kita harus melakukan dengan sesuai dengan apa yang kita mampu gitu. Jadi kalau seandainya kemampuan kita membahagiakan dengan cara yang seperti ini A misalkan, ya kita lakukan saja yang seperti itu, jangan sampai mengurangi gitu atau melebihkan. Jadi sesuai saja dengan kemampuan diri. Variasi skill kita juga harus lebih giat juga dalam belajar juga. Jadi motivator juga perlu belajar itu tadi untuk mengembangkan variation skillnya. Karena kalau kita tidak lebih dari, maksudnya kita tidak bisa punya kemampuan variation skill yang bagus, maka anak-anak pun juga nanti pemahamannya akan berbeda, kemudian apa yang kita berikan kepada mereka tidak sampai, seperti itu. Jadi kalau variation skill kita bagus, pasti ya hasilnya juga akan bagus. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena kalau hanya monoton dan seperti itu saja pasti akan membosankan. Jadi kenapa belajar itu harus divariasikan? Ya itu tadi tujuannya, agar menyenangkan dan kemauan anaknya akan tumbuh. Jadi kalau kemauannya tumbuh, anak-anak pasti akan mengulang. Kemudian kalau sudah mengulang, pasti anak-anak akan tumbuh kemampuannya secara pribadi tanpa adanya paksaan. Jadi belajar pun tidak harus ditekan oleh orang tua ataupun motivator, seperti itu. Lalu apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya yang pasti agar anak tidak bosan, kemudian anak mau mengulang, yang seperti saya katakan. Tujuannya agar penyampaiannya juga lebih mudah, lebih gampang,
seperti itu. Jadi kalau divariasikan itu kesannya belajarnya lebih seru, nggak sama kayak yang lainnya. Jadi anak-anak juga kayaknya wah seru nih belajar di sini, wah seru nih bermain sama teman-teman di sini gitu. Kemudian sebutkan Tisba aspek belajar. Aspek belajar itu beriman. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan 3 aspek belajar. Yang pertama aspeknya yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Kemudian kegiatan apa yang termasuk sebagai aspek kognitif, yaitu membaca, kemudian berhitung atau matematika itu masuk ke dalam aspek kognitif. Kemudian kegiatan apa yang termasuk aspek afektif, berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, kemudian permainan itu masuk ke dalam aspek afektif. Kemudian aspek psikomotor yaitu mewarnai, menulis, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Kegiatan tersebut sebagai motivator yaitu menggunakan variation skillnya tadi, dengan mengajak anak-anak bernyanyi, berdialog dengan bahasa Bimba, kemudian mengajak anak belajar menulis tapi dengan cara yang menyenangkan sesuai dengan kemampuannya yang pasti, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of effect? Jadi the law of effect itu adalah hukum akibat. Menjadi seperti halnya ketika sudah menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan, seru, membahagiakan, tidak membosankan, pasti anak-anak akan mau mengulang, yaitu tadi akibatnya anak-anak akan mau mengulang. Menyenangkan, kalau sudah menyenangkan pasti anak-anak akan mengulangnya kembali. Ibaratnya dengan kata penasaran, wah yang kemarin aja menyenangkan, kemudian yang hari selanjutnya pasti akan lebih menyenangkan, seperti itu. Jadi sebab akibatnya itu tadi, hukum akibat. Kalau kita menimbulkan rasa yang menyenangkan, membahagiakan, pasti anak-anak akan mau mengulang. Kemudian yang dimaksud dengan the law of exercise, yaitu jika diulang dilatih maka akan semakin mampu. Maksudnya seperti ini, ketika sudah menyenangkan mereka akan mau mengulang. Ketika sudah mau mengulang pasti dengan otomatis kemauannya pun akan timbul, kemampuannya pun akan berkembang. Kalau kemauannya sudah tinggi pasti kemampuannya juga akan menyusul, seperti itu. Kemudian the law of readiness, hukum kesiapan. Kalau mereka sudah mau mengulang, kemudian sudah timbul kemampuannya juga sudah bertambah, pasti mereka juga akan semakin siap, akan semakin mampu, seperti itu. Jadi mereka akan semakin merasa mampu, merasa siap, seperti itu. Jadi kalau semua itu berkaitan, the law of effect, the law of exercise, the law of readiness, itu semuanya berkaitan. Jadi ketika sudah menyenangkan pasti akan diulang. Kalau sudah diulang pasti kemampuannya pun akan muncul. Kalau kemampuannya sudah bagus maka mereka akan siap, maka mereka bisa mampu, seperti itu. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.